Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 Offering E24 akan membahas sebuah materi yaitu abstrak, di mana pada sebuah abstrak terdapat latar belakang, masalah, atau tujuan, metode, hasil, dan implikasi. Di kelompok 3, kami terdiri atas 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama, Akila Zuratira Belkis Saujana, yang kedua, Febiana Purnamasari, yang ketiga, Mareta Eka Wulandari, yang keempat, Siti Yusmia Kurniawati, yang kelima, Trisya Teofani Girsang. Latar belakang abstrak adalah ringkasan singkat yang mempresentasikan keseluruhan isi karya ilmiah secara padat, sistematis, dan informatif menurut Hilan 2022. Berbeda dengan ringkasan, abstrak hanya memuat pokok gagasan utama dalam satu paragraf, biasanya sekitar 200 kata, dan abstrak informatif mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan. Banyak karya ilmiah masih menunjukkan kelemahan dalam penulisan abstrak, baik dari segi kelengkapan komponen, kejelasan, maupun konsistensi isi dengan tubuh tulisan. Menurut Swales dan Frick 2021, kejelasan konsistensi serta penggunaan istilah dan kata kunci yang tepat menjadi faktor penting untuk memastikan abstrak efektif sebagai sarana komunikasi ilmiah menurut Arsyad 2023, Kemenristek Dikti 2017. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan abstrak dan bagaimana perbedaan dengan ringkasan sumari dalam karya ilmiah. Dua, komponen apa saja yang harus terdapat dalam abstrak karya ilmiah agar dapat mempresentasikan isi tulisan secara utuh. Tiga, mengapa kejelasan dan konsistensi menjadi aspek penting dalam penulisan abstrak karya ilmiah. Empat, bagaimana prinsip penulisan karya ilmiah penulisan kata kunci yang tepat agar mampu mempresentasikan fokus dan isi karya ilmiah secara akurat. 5. Bagaimana peran prinsip dan tantangan dalam penulisan abstrak di bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar informasi penelitian tersampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten di tingkat nasional maupun internasional. Ada tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian abstrak serta membedakannya dengan ringkasan dalam karya ilmiah. 2. Untuk menguraikan komponen-komponen utama yang harus dimuat dalam abstrak karya ilmiah. 3. Untuk menganalisis pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam penulisan abstrak sebagai bentuk integritas dan kualitas komunikasi ilmiah. 4. Untuk menjelaskan prinsip penulisan kata kunci yang efektif dan relevan dalam karya ilmiah. 5. Untuk menganalisis peran dan prinsip penulisan abstrak di bahasa serta menjaga kesetaraan makna, kejelasan, dan konsistensi agar karya ilmiah dapat dipahami secara efektif di tingkat nasional dan internasional. Saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak ini merupakan uraian singkat yang memiliki karakteristik berbeda dari ringkasan, dari isi panjang, muatan isi, maupun cara penyajian. Abstrak ini ditulis dalam satu paragraf. Nah, satu paragrafnya itu dengan jumlah kata yang terbatas. Umumnya sekitar 200 kata, sehingga informasi yang disampaikan harus bersifat padat, jelas, ringkas, dan selektif. Tidak seperti ringkasan cenderung mengikuti alur dan struktur naskah asli secara detail. Abstrak ini hanya menampilkan inti gagasan utama tanpa menjelaskan keseluruhan isi, hanya tulisan secara mendalam. Apakah boleh abstrak ini lebih dari 200 kata? Boleh. Tergantung penggunaan juga. Misal digunakan sebagai skripsi atau karya ilmiah, begitu. Secara fungsional, abstrak ini berperan sebagai sarana untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai substansi suatu karya ilmiah. Berdasarkan cakupan isinya, abstrak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu abstrak deskriptif dan abstrak informatif. Berdasarkan pada umumnya, abstrak informatif menyajikan unsur yang lebih lengkap, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, metode yang digunakan, serta hasil penelitian dan hingga kesimpulan. Abstrak informatif lebih banyak digunakan karena mampu merangkum informasi pokok penelitian secara utuh, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen abstrak. Nah, abstrak itu adalah ringkasan padat yang mewakili keseluruhan isi karya ilmiah.
Nah, yang memuat unsur utama dalam abstrak yaitu seperti latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Nah, tujuan yang dirumuskan dalam abstrak harus tercermin dalam metode penelitian dan hasil yang disampaikan harus relevan dengan tujuan tersebut. Nah, komponen-komponen yang termasuk dalam abstrak yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Ini dapat menjelaskan kondisi atau situasi yang melatar belakangi penelitian dan alasan pentingnya dikaji. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu tentang menyatakan fokus masalah atau pertanyaan utama yang dibahas dalam tulisan. Yang ketiga ada pendekatan atau metode. Ini dapat menjelaskan secara singkat pendekatan atau metode penelitian yang digunakan. Yang keempat ada hasil penelitian. Hasil ini dapat memuat seperti temuan utama atau inti dari jawaban dari masalah yang diteliti. Yang kelima ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini dapat menunjukkan makna, implikasi, atau arti penting dari hasil penelitian. Dan yang terakhir ada kata kunci. Kata kunci ini terdiri atas 3-5 kata atau frasa yang memiliki konsep utama dalam tulisan. Nah, selanjutnya itu kejelasan dan juga konsisten. Saya akan membahas mengenai kejelasan terlebih dahulu. Jadi, kejelasan dalam abstrak merujuk pada kemampuan abstrak yang menyampaikan makna secara langsung, tidak ambigu serta mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang keilmuan. Jadi, kejelasannya itu sangat penting karena abstrak seringkali menjadi satu-satunya bagian yang dibaca secara penuh oleh pembaca sebelum memutuskan untuk membaca keseluruhan artikel. Jadi sebelum membaca keseluruhan, sebelum membaca keseluruhan artikel itu ada di poin utamanya, yang dimana dia akan membaca abstrak tersebut. Jika cocok menurut reviewer itu cocok untuk diteliti atau untuk diambil, dikutip, baru dia akan membaca keseluruhan. Jadi semuanya akan membaca abstrak terlebih dahulu, jadi habis itu membaca keseluruhannya. Jadi menurut Archer dan Arono 2019, abstrak harus ditulis menggunakan bahasa yang efektif, ekonomis, dan informatif. Jadi bahasa efektif berarti setiap kalimat memiliki fungsi komunikatif yang jelas. Bahasa ekonomis berarti tidak terdapat kata atau frasa yang berlebihan. Sedangkan bahasa informatif berarti abstrak memuat informasi inti penelitian seperti tujuan metode dan juga hasil utama. Secara konseptual, kejelasan abstrak dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama itu penggunaan kalimat yang ringkas dan langsung pada pokok masalah. Yang kedua, pemilihan istilah yang dapat sesuai dengan bidang keilmuan, tidak adanya makna ganda dan juga yang ambiguitas. Jadi struktur kalimat yang logis dan mudah diikuti. Jadi dengan itu, kejelasan abstrak tidak hanya berkaitan dengan panjangnya teks, tetapi lebih pada ketepatan penyampaian makna. Penyampaian makna itu sudah efisien atau menggunakan bahasanya itu mempresentasikan penelitian. Jadi di dalam kaidah penulisan itu ada namanya baik dan benar, yang dimana baik dan benar itu berbeda maknanya. Jadi di dalam penulisan itu harus ada baik dan juga benar. Kalau baik itu sesuai, kalau benar itu sesuai kaidah, dan kalau baik itu sesuai strukturnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kejelasan dan konsistensi abstrak, yang dimana abstrak adalah ringkasan dari singkat dari seluruh penelitian. Kualitas abstrak dapat dilihat dari dua aspek yang paling penting. Yang pertama itu ada kejelasan, yang kedua itu ada konsistensi, yang dimana kedua aspek ini penting karena menentukan pemahaman awal pembaca, yang dimana reviewer itu akan membaca mengenai kejelasan dan konsistensi dalam abstrak. Yang abstrak itu kan ada di poin utama atau paling awal yang setelah judul. Jadi setelah melihat judul ternyata cocok, apakah di dalamnya itu cocok lagi apa tidak, daripada membaca keseluruhan mendingan saya membaca abstrak. Para reviewers pasti akan melihat sudut pandang seperti itu, karena melihat abstrak, kalau dia cocok dengan penelitiannya atau yang ingin diteliti dari jurnal atau artikel tersebut yang akan dikutip, mungkin para reviewer akan menggunakannya dari melewat abstrak terlebih dahulu. Setelah abstrak selesai cocok, baru untuk keseluruhan akan dibaca oleh reviewers, seperti itu. Selanjutnya itu ada konsistensi abstrak. Jadi konsistensi abstrak itu merujuk pada kesesuaian antara isi abstrak dan keseluruhan isi karya ilmiah. Jadi tidak sama namun berbeda maknanya. Untuk konsisten sama kejelasan. Nah, kalau konsisten ini harus akurat, yang apa-apa itu benar-benar dibahas di dalam pendahuluan, metode, hasil, dan juga pembahasan. Jadi itu akan dibahas dan juga harus konsisten. Kalau memang membahas A, berarti di abstrak juga A, jangan melenceng ke C, seperti itu. Jadi menurut Binawani University 2022 menegaskan bahwa abstrak tidak boleh memuat informasi yang tidak dijelaskan dalam isi naskah, tidak boleh melenceng. Poin kuncinya itu tidak boleh melenceng. Jadi semua pernyataan dalam abstrak harus dapat ditelusuri kembali pada bagian utama penelitian. Jadi abstrak menyebutkan menggunakan metode tertentu, berarti kita harus menggunakan metode tertentu dan harus benar-benar dijelaskan dalam bagian metodologi tersebut. Jadi konsistensi abstrak itu dapat dilihat dari kesesuaian unsur utama. Yang pertama itu ada
Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu disesuaikan dengan temuan penelitian. Kesimpulan abstrak berjalan dengan pembahasan akhir. Jadi secara epistemologis, konsistensi abstrak itu lebih ke gimana ya? Tidak bisa menyesatkan pembaca dan merusak kredibilitas ilmiah suatu karya. Jadi karena memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan realistis penelitiannya. Abstrak itu sebelumnya saya sudah sempat singgung, abstrak itu tidak boleh sembarangan juga, jadi harus konsisten. Untuk angka-angkanya juga harus konsisten, karena ada beberapa jurnal yang di tempatnya itu beberapa kata untuk unsur-unsur abstrak berbeda. Jadi jika ingin submit suatu jurnal harus melihat pedomannya. Untuk abstrak membutuhkan 250 kata. Berarti si yang ingin meneliti itu harus menggunakan 250 kata, harus disesuaikan seperti itu. Selanjutnya yaitu kata kunci atau keywords. Kata kunci atau keywords merupakan istilah atau frasa yang digunakan untuk menandai ide atau konsep dasar yang dibahas pada sebuah karya ilmiah. Penggunaan kata kunci sendiri sering digunakan untuk membantu seseorang untuk mencari sebuah informasi. Namun, penggunaan kata kunci sendiri tidak hanya digunakan pada karya ilmiah saja, dapat juga digunakan untuk membantu seseorang untuk mencari produk atau layanan di situs pencarian. Kemudian pada karya ilmiah, kata kunci akan mewakili inti bahasan. Jadi, seumpama apabila ada peneliti ataupun pembaca yang ingin mengetahui apa pokok bahasan pada karya ilmiah yang dibahas ini, maka dapat dilihat melalui abstrak dan kata kunci pada karya ilmiah tersebut. Kemudian pemilihan kata kunci akan dilakukan setelah semua isi karya ilmiah termasuk abstrak telah dibuat. Jadi, kata kunci akan dibuat setelah pembuatan karya ilmiah selesai. Jadi pembahasan, isi, dan semuanya selesai baru ditulis abstrak dan kata kunci. Selanjutnya yaitu penulisan kata kunci yang baik dan benar. Yaitu yang pertama, jumlah kata kunci sekitar 3-5 kata atau frasa. Kemudian yang kedua, penulisan kata dibuat menjadi miring atau italik. Kemudian yang ketiga yaitu kata kunci diletakkan di bawah abstrak dan diberi tanda titik 2. Yang keempat yaitu kata dari kata kunci atau keywords dicetak tebal. Yang terakhir yaitu penulisan setiap kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. Nah, untuk contohnya akan diberikan contoh di slide selanjutnya. Selanjutnya itu mengenai bahasa dan penulisan abstrak, yang dimana bahasa dalam penulisan abstrak merupakan aspek penting dalam komunikasi ilmiah karena berpengaruh terhadap aksesibilitas pembaca, jangkauan publikasi, dan juga kredibilitas karya ilmiah, yang dimana di dalam abstrak itu menggunakan dua bahasa. Yang pertama itu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, itu tergantung pada publikasi jurnalnya. Jadi di dalam lingua franca itu yang dimana menjembatani bahasa Indonesia. Contohnya, kami yang tidak tahu mengenai bahasa Melayu atau bahasa India, kami menggunakan bahasa menjembatani yaitu bahasa internasional, yang dimana itu menggunakan bahasa Inggris karena mereka tidak tahu bahasa kita juga tidak tahu bahasa mereka. Apa yang kita menjembatani yaitu bahasa Inggris. Jadi itulah abstrak menurut saya. Jadi dalam praktik akademiknya, abstrak itu sering ditulis dalam dua bahasa. Yang tadi saya bilang, yang pertama itu bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Inggris, terutama pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Jadi penulisan abstrak dalam dua bahasa bertujuan untuk memperluas penyebaran ilmu pengetahuan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga hasil penelitian itu tidak hanya terbatas pada pembaca lokal, tetapi juga dapat diakses oleh komunitas dari ilmiah global. Nah, selanjutnya itu di fungsi dan kesetaraan makna. Abstrak dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah bahasa baku dan juga bagi komunikasi dalam bahasa ilmiah bagi pembaca nasional. Oleh karena itu harus menggunakan bahasa baku, formal, ringkas, objektif, dan juga informatif agar mudah dipahami oleh masyarakat lokal seperti kita. Jadi sementara itu abstrak dalam bahasa Inggris menggunakan academic English dan berfungsi untuk tolak ukurnya itu sama, yaitu menjangkau pembaca internasional serta meningkatkan visibilitas publikasi dalam penulisan abstrak dwi bahasa. Jadi prinsip utama yang harus dijaga adalah kesetaraan makna atau semantic equivalence, yaitu kedua versi abstrak harus memuat informasi yang sama mengenai tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Perbedaan isi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kreativitas suatu ilmiah. Jadi penting sekali mengenai konsisten, kejelasan, makna bahasa itu juga sering konsisten. Oke, selanjutnya itu ada abstrak bahasa Indonesia, contoh abstrak bahasa Indonesia, dan juga ada abstrak bahasa Inggris, yang dimana di dalam abstrak sudah saya
presentasikan tadi kalau abstrak itu ada dua bahasa, yang dimana itu ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dalam jurnal tersebut, yang dimana abstrak bahasa Indonesia itu digunakan menjelaskan penelitian kepada pembaca nasional. Bahasa dipakai formal, baku, dan juga memiliki contoh atau abstrak menjelaskan manajemen media pembelajaran di judul tersebut. Dan juga jadi prinsip-prinsipnya itu meliputi perencanaan media pembelajaran, pengorganisasian media, pengelolaan dan evaluasi media. Abstrak ini memastikan membaca lokal itu memahami inti penelitian dengan jelas dan tepat. Sama halnya dengan abstrak bahasa Inggris, yang dimana abstrak bahasa Inggris itu lebih ke, kalau bahasa nasional, kalau yang nasional itu hanya untuk orang lokal. Sedangkan kalau bahasa Inggris itu lebih ke global, dikarenakan apa? Karena bahasa Inggris itu lebih ke language franca, yang dimana itu menjembatani bahasa asing dengan bahasa asing yang lain. Contohnya bahasa kita dengan bahasa Thailand itu berbeda. Jika orang Thailand ingin mengakses artikel bahasa Indonesia, mereka pasti tidak paham atau bisa menjadi kesalahpahaman meskipun jelas, konsisten, bahasa bagus. Tapi kalau tidak ada yang menjembatani atau lingua franca itu susah, dikarenakan yang dibaca terlebih dahulu itu setelah judul itu pasti abstrak. Yang abstrak itu kan mengulik keseluruhan dari isi artikel tersebut. Jadi di dalam abstrak itu kalau sesuai, jadi mereka ambil, kalau tidak sesuai mereka tidak ambil. Oleh karena itu, dengan adanya internasional, yang dimana dimana dengan adanya bahasa Inggris itu bisa menjembatani lokal dengan internasional. Oleh karena itu, dengan adanya bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, itulah yang kita harus tetap pegang prinsip tersebut. Jadi prinsip utama dalam abstrak dwibahasa adalah kesetaraan makna atau semantic equivalence. Artinya kedua abstrak harus memuat informasi yang sama, tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Jadi hanya perbedaan hanya pada bahasanya saja, namun sistematika abstrak itu harus meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Oleh karena itu, bisa dapat diakses oleh pembaca maupun internasional tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Seperti itu, terima kasih. Terakhir, pembahasan materi dari kami yaitu kesimpulan. Abstrak merupakan ringkasan singkat yang merepresentasikan keseluruhan isi karya ilmiah dalam satu paragraf dengan jumlah kata terbatas. Berdasarkan isinya, abstrak dibedakan menjadi abstrak deskriptif dan abstrak informatif, di mana abstrak informatif lebih banyak digunakan karena memuat informasi penelitian secara lebih lengkap. Abstrak yang baik harus mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, serta simpulan, serta disusun secara jelas dan konsisten. Selain itu, penulisan kata kunci yang tepat berperan penting dalam mencerminkan fokus pembahasan dan meningkatkan efektivitas komunikasi ilmiah. Setelah kami melakukan pemaparan materi, kami akan memberikan waktu untuk melakukan diskusi ataupun melakukan tanya jawab. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.